Halo semua, izinkan saya membagi dua video yang buat saya sangat menarik. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk mereka yang sudah membuat video-video ini. Video-video ini sengaja saya bagikan untuk mereka warga negara Indonesia yang sampai hari ini masih keblinger, masih belum bisa move on, masih terus aja ribut curang, 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 curang. Masih aja ngeributin soal HAM lah, MK lah, mengata-ngatai Gibran cacat hukum lah, menuduh Pak Prabowo pelanggar HAM. Kalian itu sebetulnya sangat patut dikasihani. Sudah 10 hari pemilu selesai. Harusnya duduk manis aja di rumah, tunggu berita bagaimana nanti keputusan KPU. Kalau misalnya KPU merasa memang tidak sah, pasti ada keputusannya. Tapi kalau misalnya nanti KPU mengatakan hasil quick count yang kalian ributkan itu sah, ya udah terima aja. Mau ngapain lagi? Nanti kalau misalnya diizinkan Tuhan, bukan misalnya, kalau diizinkan Tuhan, bulan Oktober 2024, kita semua bangsa Indonesia, warga negara Indonesia akan memiliki presiden baru. Nah, kalau presidennya itu bukan paslon yang kalian dukung, kalau presidennya itu nanti bukan yang kalian harapkan, apa yang akan kalian lakukan? Mau berhenti jadi warga negara Indonesia? Silakan saja. Tapi itu bukan suatu hal yang masuk akal, ya kan? Jadi kita pakai saja logika, oke? Tapi anyway, balik lagi, saya hanya ingin berbagi dua video ini. Semoga bisa um, ditonton dengan mata hati yang terbuka. Oke? Bentar ya. Oke. Sabar. Tanda alam, Prabowo dilindungi Tuhan, ketika Pak Prabowo dihina dan dicela. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Quran Surat Al-Maidah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Semoga Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Oh, itu satu. Bentar ya, sekarang kita pindah yang ke video yang kedua. Sabar ya. Namanya juga nenek-nenek berusaha bercengkrama dengan teknologi. Boleh dong salah-salah. Apa alamat lelet, lemot. Jika kemarin saya berbicara, Ya, belum, Mbak. Belum. Tunggu. Oke. Sekarang video yang kedua. Ada hubungannya. Dan semoga menyentuh hati kalian juga.
berbicara tentang Sampang, maka kali ini saya ingin berbicara tentang Gresik, tepatnya di TPS 004 Desa Gredeg, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana di TPS 004 tersebut terjadi kejadian yang sangat unik. Kenapa? Karena perolehan suaranya menyesuaikan dengan nilai yang diberikan oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto pada debat Capres yang ketiga, di mana di dalam pemilihan presiden tersebut, pemilu lah tepatnya, ini berita saya lansir dari CNN tanggal 19 Februari. Jadi yang saya dapatkan adalah di mana di TPS 004 terdapat 222 pemilih, kemudian hanya 5 orang yang memilih Ganjar Pranowo dan 11 orang yang memilih Anies Baswedan. Sisanya 202 itu memilih Bapak Prabowo Subianto dan sisanya lagi yang 4 itu tidak sah. Nah, saudaraku yang terkasih, ini luar biasa hebat, di mana Tuhan tidak tidur. Gusti mboten sare, Dia memberikan yang terbaik. Dia menyadarkan Bapak Ganjar Pranowo untuk hati-hati terhadap statementnya, apalagi melakukan pembulian di publik. Juga mengingatkan Anies Baswedan juga harus hati-hati. Kenapa? Karena mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kau dapatkan sesuai dengan penilaian yang kau berikan. Jadi teman-teman, tidak ada yang namanya angket-angketan, tidak ada yang namanya pemilihan ulang, karena semua rakyat cinta Jokowi dan hanya Prabowo yang mau satu paket dengan Jokowi. Terima kasih saudaraku. Ini adalah peringatan buat kita semua. Thank you. Jadi itu adalah peringatan buat kita semua. Sudahlah, lupakanlah mau angket-angketan, interpelasi, curang sini, curang sana. Kan sudah terbukti beberapa TPS sudah menjalankan pemilu ulang, nyoblos lagi. Akhirnya yang menang siapa? Dia lagi. Memang juga harus Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menang. Dan aku juga percaya itu adalah kehendak Tuhan. Jadi, nggak usahlah melawan kehendak Tuhan. Ntar repot sendiri. Oke? Kecuali kalau pada masih tetap aja nggak suka, segitu bencinya sama Pak Prabowo, segitu keselnya sama Mas Gibran. Pindah warga negara aja ya, nggak usah jadi WNI. Oke? Oke gas, Prabowo Gibran paling pas. Jangan sebel ya, yang sebel, yang nggak suka, merem aja, di skip aja, kata Bang Ade Armando. Pakailah logika dan akal sehat, karena tanpa akal sehat, bangsa kita tidak bisa maju, termasuk Anda-Anda juga yang masih keblinger. Oke? Top. Prabowo, Gibran, paling pas. Bye-bye.